Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Rabu ini. Haleluya, kita ada di pertengahan minggu. Dan hari ini saya mengajak setiap kita untuk melanjutkan yang kemarin kita sama-sama pelajari. Kita sedang belajar di hari Selasa dan Rabu ini tentang dua makna menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, kemarin hari Selasa kita belajar bahwa menerima Yesus dalam hidup kita berarti kita menerima pengampunan dosa. Tapi menerima Yesus dalam hidup kita bukan hanya berbicara tentang pengampunan dosa, tapi berbicara juga tentang menerima pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Kata Tuhan di situ menggunakan kata Kyrios yang berarti penguasa kehidupan, pemilik kehidupan. Nah, sangat disayangkan sekali kalau kita hanya melihat atau menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena itu tidak lengkap. Yesus bukan hanya juru selamat tempat kita memperoleh pengampunan, memperoleh pertolongan, memperoleh berkat. Tapi dia juga adalah Allah yang memiliki kehidupan kita dan berkuasa atas kehidupan kita. Itu yang disebut pemerintahan Allah atau kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Jadi waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan hanya menerima keselamatan, tapi kita juga menerima pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hidup kita ini bukan punya kita. Tubuh kita ini bukan punya kita. Hidup kita ini adalah milik Kristus, milik Allah. Tubuh kita juga adalah milik Kristus. Tubuh kita adalah bait-Nya Tuhan. Tempat Tuhan berdiam, melaksanakan kehendak-Nya, melaksanakan apa yang mempermuliakan nama-Nya. Oleh sebab itu, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, harusnya kita mengerti begini, kita nggak boleh sembarangan mempergunakan hidup ini. Kalau ada orang yang bingung apa tujuan hidupnya, ketika kita memperoleh pengertian, ketika kita belajar hari ini bahwa hidup kita ketika menerima Yesus, kita menerima pemerintahan Allah, berarti kita punya tujuan dalam hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah tujuan Allah di dalam hidup ini. Apa tujuan Allah dalam hidup ini? Tujuan Allah dalam hidup ini supaya kita menjadi representasi dari kehadiran Allah di tengah dunia. Atau dalam bahasa sederhana begini, tujuan hidup kita adalah supaya melalui hidup kita, orang yang ada di sekeliling kita dapat mengenal Tuhan, dapat melihat Yesus. Itu tujuan hidup kita. Jadi buat setiap kita, anak-anak muda dan mungkin yang sudah berkeluarga, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita masih bergumul, apa sih tujuan hidup saya? Untuk apa aku hidup? Nah, hari ini kita temukan jawabannya. Kita hidup supaya melalui hidup kita orang dapat mengenal Kristus. Itu tujuan hidup kita. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Tuhan mau supaya melalui hidup kita orang lain mengenal Kristus. Menerima Yesus bukan hanya berbicara tentang aku yang dulu miskin menjadi kaya, aku yang dulu gak punya apa-apa sekarang jadi punya segalanya, aku yang dulu sakit sekarang aku jadi sembuh. Memang itu bagian dari menerima Yesus, pengampunan dosa, berkat. Tapi ada hal lain yang juga menjadi implikasi atau makna dari penerimaan kita kepada Tuhan dalam hidup ini, yaitu kita menerima bahwa Allah memerintah atas hidup kita. Bukan kita yang memerintah atas hidup kita. Tuhan mau kita menjadi perwakilan Allah dalam dunia, bukan menjadi Allah di dalam dunia. Tuhan mau supaya melalui hidup kita orang lain melihat Kristus, bukan kita menjadi Kristus bagi orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan mau supaya kita menjadi alatnya supaya melalui hidup kita orang lain mengenal Kristus. Saudara, sulit bagi kita untuk melihat rencana Allah berkarya dalam hidup kita kalau kita tidak memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Allah. Sulit bagi kita untuk melihat Tuhan berkarya dalam hidup kita dengan indah kalau kita tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh Allah. Kalau kita maunya selalu apa yang kita inginkan, yang kita berdoa, yang kita gumuli, harus jadi seperti yang kita rencanakan, harus terima seperti yang kita minta. Maka sepertinya yang jadi Tuhan itu bukan kita. Kita sedang memanipulasi Tuhan, meminta Tuhan untuk terus mengikuti apa yang kita mau.
dan kita yang menjadi Tuhan. Akhirnya Tuhan menjadi hanya seperti tempat di mana kita meminta segala sesuatu. Tapi apakah demikian Alkitab mengajar kita? Tidak. Ada satu percakapan yang sangat bagus sekali dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Ya, ini perkataan Yesus ya. Tuhan Yesus bilang begini, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan." Nah, seringkali kita melakukan hal ini. Kita berseru, "Tuhan, tolong aku, Tuhan, selamatkan aku, Tuhan, sertai aku." Tapi kita nggak mau dengar-dengaran pada perintah Allah. Kita hidup suka-suka kita. Pengambilan keputusan kita bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan perasaan kita. Ketika kita rasa senang, kita langsung ambil keputusan tanpa bertanya, "Tuhan, apakah Kau setuju? Apakah Engkau mau? Apakah ini sesuai kehendak-Mu?" Nah, saya berdoa biarlah di hari Rabu ini setiap kita belajar dan kita boleh memperoleh satu pengajaran yang benar, yang baik, dan mengubahkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya setiap kita bertumbuh dalam kasih karunia, setiap kita bertumbuh dalam kebenaran, dan kita mau dipimpin oleh Allah, menyerahkan hidup kita untuk dikuasai oleh Allah. Karena kalau Allah tidak menguasai kehidupan kita, maka yang lain yang akan menguasai. Ketika kita tidak memberikan hidup untuk dikuasai oleh firman Tuhan, maka diri kita sendiri, ego kita yang akan menjadi Tuhan atas kehidupan ini. Biarlah kita melakukan perenungan yang baik hari ini. Selamat beraktivitas dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.